Lagi duduk di situ. Oh lihat teh ada cewek. Cewek cantik. Cewek cantik gitu. Terus apa lagi yang dilihat? Poci sebenarnya. Poci sih kan. Lagi ngapain tuh? Kalau nggak salah agak di samping pohon. Udah gitu doang. Nggak ganggu dia? Enggak. Tapi jelas bentuknya. Apa samar-samar? Samar-samar sih. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi tentang pengalaman horornya. Penasaran siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa dan tinggal di mana? Kalau nama panggilan sih panggilnya Vi aja gitu. Iya. Nih lagi pengen cerita tentang pengalaman di kampus sih gitu. Asalnya dari mana? Sorry. Bekasi. Oh iya. Dari Bekasi. Nah, boleh nggak tuh ceritain sedikit aja tentang pengalamannya kayak gimana? Kalau dibilang pengalaman pertama sih pengalaman pertama gitu. Terus juga pas tahu nggak bisa kontrol badan, ternyata banyak yang langsung ikut gitu ya, Ikut. pakai tandul ya ceritanya. Nah, penasaran kan cerita dari Vi ini? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih, waktunya cerita horor. Pertama kali itu di tahun 2018 di akhir tahun. Nah itu apa namanya ya, kita awalnya sih aku masuk kampus itu emang karena buat pengalaman kan, buat nambah pengalaman lagi kan. Terus juga kampusnya itu kita kelas karyawan. Nah di kelas karyawan pas kita apa namanya jamnya itu kan emang sesuai pas aku kerja dulu kan. Nah ya udah gitu. Kampus nih awalnya pas lagi ngeliat kampusnya yakin kan di sini gitu, ternyata oh ya udahlah cocok lah kayak gitu ya. Ternyata di kampus itu banyak cerita. Boleh tuh ceritain langsung. Kalau dibilang awal-awal di kampus tuh pernah sih ketemu sesuatu di situ kita. Sebelum aku masuk kayak organisasi nih. Nah itu ceritanya pas pulang malam. Pas turun kita lagi nongkrong di tempat parkiran, kan gelap tuh semua. Ini jam berapa nih kira-kira? Kira-kira jam 9, setengah jam 10-an sih pulang. Tapi kalau udah mulai gelapnya itu pasti 11-an. Kampus tutup jam? Kampus itu kalau tutup sih jam 11-an. Oh, jam 11-an. Dikunci kan tuh. Ya udah. Kita duduk di parkiran nih ngobrol-ngobrol awal-awal nih ngobrol-ngobrol. Nah terus pas udah ngobrol nggak sengaja arahnya ke sana, ke tangga. Jadi pas di parkiran di samping itu ada tangga, kita turun naik. Lihat orang jalan, kok jam segini ada yang jalan. Awal-awal tuh, oh orang kali lagi mau kunci-kunci, oke. Terus udah kayak gitu, udah lama udah ngikutin alur-alur kuliah. Ikut tuh organisasi dari teman, ikut tuh sini ya nih. Udah ikut, seru coba deh gitu. Itu awal-awal nggak terlalu peka namanya. Karena cuman kayak oh ya udah gitu doang. Ya udah. Pas udah ikut terus prosesnya ya udah akhirnya ikut ke pelantikannya. Nah itu berawal mula bisa ngeliat, nggak bisa ngontrol. Udah kayak gitu di situ. Pas sebenarnya sih sebelum pergi dari situ orang tua udah wanti-wanti. Udah larang ya. Tapi aku nggak tahu kenapa dia wanti-wanti aja gitu ya. Ya udah aku bilang oke lah gitu. Tapi aku buat sekali doang ikut nih gitu. Ya udah diizinin tuh kita ke sana. Pas awal-awal happy. Berapa hari di sana tuh? 3 hari kita di sana. 3 hari. Nginep berarti ya? Nginep. Udah perjalanannya udah seru ngeliat. Pas juga kita berangkatnya malam. Sekitar jam berapa tuh? Pas malam jam berapa ya? Kalau nggak bisa sih jam 7-an, kita jam 7-an. Ingat nggak berapa orang kira-kira? Kalau dibilang
Kalau dari anggota aku ya, kalau yang ikut baru itu ada 9 atau 8 Oh, kakak. satu grup gitu ya. Satu grup. Tapi yang dari kakak-kakaknya kurang tahu soalnya. Gitu ya udah tuh kita ikut di sana. Pas di sana dikira jalan-jalan. Dari situ aku udah punya firasat kalau ada yang perhatiin gitu. Oh di Pas lagi datang, udah datang, ya. ada yang merhatiin, terus juga rasanya kok ini tempatnya. Aku kira kan tempatnya biasanya kalau kayak gitu kan tempat wisata atau apa kemah, gitu kemah ya. gitu ya. Ternyata hutan. Terus juga ternyata dia di kaki Iya. gunung. Nah ya udah. Pas ikut prosesnya, pas di malam harinya tuh mulai puncaknya tuh kalau pas lagi malam. Kita dipindahin ke tempat, ibaratnya tempat yang agak luas ya, dari pohon-pohon gitu. Cewek cowok dipisah, dan dipisah tuh. Nah kan cewek kan udah berbaris sama aku. Tiba-tiba tuh aku tuh udah mulai di situ udah nggak sadar katanya. Di situ aku udah mulai nggak sadar. Terus pas lagi dipanggil depan kakak cewek nih, aku tuh senyum. Malah aku ngeliat dia tuh marah tuh seneng. Senyum-senyum sendiri gitu. Senyum nantang kalau dibilang senyum nantang. Yang lihat teman-teman kamu. Yang lain lihat, aku tuh juga diceritain. Yang lain tuh lihat, aku tuh senyum. Dia marah-marah, aku senyum. Seneng gitu. Terus akhirnya tiba-tiba langsung dipindahin, terus udah suruh istirahat gitu. Terus nggak tahu apa baru sadar. Gitu. Nah pas besoknya di bagian kita pas pagi, kamu jangan di ujung ya, kamu di tengah aja. Tapi dari situ aku pernah ngeliat sosok gede itu. Apa tuh? Jadi kayak bentuknya kayak goblin. Dia kalau bilang sih nggak tahu penjaga tanah. Warnanya warnanya hijau gitu, goblin. Apa enggak? Apa sih maksudnya kulit kayak gimana sih warnanya abu-abu gitu. Oh iya. Abu-abu gitu. Tapi gede banget. Kayak gitu. Ini jam berapa nih? Pagi. Oh pagi-pagi ngeliat begituan? Pagi. Sekitar jam berapa kira-kira? Pagi jam, lupa sih aku jamnya sih, tapi pagi. Matahari udah ada? Apa Udah belum? ada. Oh udah ada. Udah ada. Jadi tuh gimana ya? Mau di tempat gelap atau apa kelihatan gitu. Jadi kita lihat kok gede gitu, ada yang gede gitu. Ngeliatnya ke sini gitu. Lihat ke kamu nih? Nggak tahu ngeliat ke aku, tapi ngeliatnya ke sini gitu, gede. Terus kakaknya bilang, udah jangan ngeliatin ke sana, mau pindah ke tengah gitu. Pindah ke tengah, ya udah pindah ke tengah, kita jalan-jalan nyusurin tuh buka jalur, ketemu kita mampir ke air terjun. Oh ada air terjun di situ. Ada air terjun, tapi aku nggak ke sana. Kenapa? Aku alasannya kan di situ ada binatang namanya pacet ya. Yang iya pacet, iya. Sering. Aku alasannya gitu, tapi aku nggak mau ke sana karena aku nggak tahu kenapa, jujur aku nggak, dari situ aku nggak, sampai sekarang tuh nggak pernah cerita. Itu aku ngelihat kayak gua. Ada gua. Kayak gua gitu. Tapi yang lihat kamu doang nih? Aku dari situ, aku ke situ, foto doang, terus udah selesai, udah gini gitu. Nggak berani, dari situ nggak pernah cerita. Ternyata kayak gua gitu, gua gede banget gitu. Gede banget. Gede. Terus nggak ada wujudnya, cuma emang lihat gua doang. Udah, terus langsung jalan lagi, jalan-jalan. Itu di air terjun ya? Guanya? Air terjun. Tapi ada kelihatan guanya gitu? Kayak gua, kayak gitu. Jadi itu kelihatannya tembok, tapi kalau kita lihat dekat itu kayak gua. Kayak bolong aja gitu ya? Bolong aja gitu, udah. Ya udah, dari situ aku nggak pernah ngomong. Baru kali ini aja aku ngomong. Gitu. Makasih loh udah ceritain. Iya, udah sekali. Terus udah nyusurin, udah selesai, kita pulang, udah tuh. Terus pas di tahun 2019 di akhirnya juga kita kan perhatikan tuh naik tingkat kan. Kita naik gunungnya, kita udah kelompoknya udah dipisah tuh. Kita tinggal berlima. Udah kita berlima, terus kakaknya 2, kita jalan-jalan. Naik lagi. Udah jadi panitia nih? Mau naik jadi panitia. Nah udah pagi kita lagi buta udah jalan, nyusurin kayak kebun-kebun gitu. Itu masih barang masih cuek-cuek ya,
Tapi pas udah masuk ke kita ke keluarga juga kan, keluarga, terus kita pakai peta nyari jalur. Pas udah naiknya itu udah maksudnya udah kebuka lagi. Tapi cuekin aja dari trauma yang sebelumnya tuh, cuekin. Dapat apa, ngeliat apa? Kalau dibilang kan awal-awal itu kan banyak yang nibalan kayak ada yang matiin, terus kayaknya kok ada pernah suara, tapi udah cuekin aja gitu. Pas malamnya hari tuh, udah makan, udah istirahat, malam keluar. Keluar apa? Keluar kan banget kecil gitu ya, keluar. Terus? Itu aku sendiri keluar, nggak salah minta tolong apa sendiri gitu, keluar paling jalan ke sono, tiba-tiba ngelihat apa ya namanya tuh, kayak orang atau bayangan hitam gitu. Ada di situ, udah cuekin lagi. Gede. Enggak sih, pakai panter-panteran gitu, cuekin. Terus bunyi cuk gitu, udah kayak gitu. Terus disusukin dia buru-buru. Ini sendiri nih? Sendiri. Tapi berapa kali tuh aku ngencing tuh. Begitu. Aduh, ini kenapa? Gitu ya. Udahlah. Dari pengalaman kedua ini tuh usahain jangan cerita, jangan apa gitu. Udah pasti pulangnya baru ngomong kan. Pas pulang malam tuh ketemu kayak gini, terus juga di situ tiba-tiba aku nostalgia. Tiba-tiba ada khayalan, kok ini bekas ini. Maksudnya kayak ada kayak sejarah kan, maksudnya kayak prajurit gitu. Oh iya, kayak kerajaan gitu. Kayak gimana nih, ada orang-orang jalan gitu. Jadi pas lagi aku kencing di situ arah ke sana tuh kayak ada orang bawa obor. Tapi aku nggak pernah cerita, udah diem aja. Tapi gitu. Beneran lihat tuh, rame? Lihatnya kayak orang bawa obor. Iya. Berapa kali kencing gitu. Rame apa dia sendirian tuh bawa obornya? Kayak prajurit gitu loh Bang. Oh, lagi baris gitu? Gitu jalan gitu. Nggak tahu deh itu beneran aku lihat. Tapi suara jeret gitu? Ya itu bunyinya, aku bilang awal-awal kepenjibnya, suara jeret. Terus pas kencing lagi, baru tuh. Udah. Kayak gitu, udah dari situ nggak mau cerita, siapapun nggak cerita. Pas lagi udah nginep di situ juga, udah pulang, ya udah pulang di situ. Terus tiba-tiba pas lagi pulang tuh akunya sakit. Oh, dari yang kedua ini? Yang kedua ini baru sakit, terus juga kita udah itu ada acara lagi ke situ, ada ke tempat yang pertama. Orang tua mimpinya udah nggak enak, udah nggak jadi. Terus kita juga aku sakit, udah nggak jadi, udah kayak gitu. Terus dari naik lagi ke kalau nggak salah gedung kayak kapur. Nah kalau ini naik yang ketiga kali. Yang 3 kali ini nggak tinggi. Yang ini nggak tinggi. Kalau berapa orang tuh yang ketiga kali? Kita cowok usaha 2. Cowoknya itu 4 apa 3, ceweknya aku sendiri. Nah itu menentang malam-malamnya. Kayak ibaratnya kita di kayak pohon-pohon semak-semak gitu. Itu di tenda aku sendiri. Di tenda kerusuk. Terus juga kayak orang bawa kantong seret kayak gitu. Oh diseret gitu? Ya, kayak ada suara kantong tapi diseret. Plastik gitu, plastik diseret kayak gitu. Terus pas lagi keluar subuh. Tapi ngecek nggak? Nggak berani. Soalnya sendiri. Lah itu temennya kepada kemana? Kan udah tenda. Cowok. Iya. Kan aku cewek sendiri. Berarti sendirian emang. Sendiri. Iya sendiri. Pas lagi keluar nanya nih, lu lihat apa sih gini? Gue pengen cerita tapi gue gak bisa. Tapi di tempat yang ini bener, gue bisa ngelihat. Maksudnya aku bisa ngelihat semua beberapa gitu. Kayak banget nih, dia tempatnya apa ya? Tempatnya tuh nggak terlalu buat orang belajar daki kalau dibilang sih. Oh, kayak buat pemula-pemula gitu ya? Pemula-pemula kayak gitu. Tapi dia tuh hutannya itu kayak tempatnya tuh apa ya? Dibilang
dibilang rame, tapi ramenya itu bukan rame kita. Gitu, rame. Itu yang kenapa aku bilang tadi ada seret-seret gitu. Terus ada yang ganggu-ganggu orang, tiba-tiba ada suara anjing gitu, kayak gitu. Tapi pas di yang ketiga ini ngeliat sosok nggak? Apa cuma suara-suara? Kalau yang tiga, ya. Apa? Beberapa. Kayak ada cewek. Pas lagi ngapain tuh kamunya? Jadi di tenda aku tuh berada pada depannya kita ya. Di belakang itu dipasang hammock. Lagi duduk di situ. Ngeliat ada cewek. Cewek cantik. Cewek cantik gitu. Cewek cantik. Dia berdiri ke arah jurang. Ada jurang di situ. Coba detailin bentuknya itu gimana? Pakai baju apa? Rambutnya panjang atau pendek gitu? Kalau dibilang bajunya itu kayak apa ya? Nggak kebaya sih, maksudnya dress. baju panjang. Biasa, baju kayak kita biasa, tapi dia berdiri di situ. Panjang rambutnya? Rambutnya kalau dibilang sebahu. Itu aku juga nggak cerita sih, tapi ada satu orang yang cerita kayak gitu. Ada cewek di situ, diem di dekat jurang, dan aku, kali. Itu malam tuh, jam berapa tuh kira-kira? Mau maghrib. Jadi selain itu ada orang lagi. Dan aku, kali. Senja ya, iya. belum terlalu malam. Iya, kan aku, dia cuma itu doang kali. Tapi itu kok dia sendiri. Diem aja lagi ya? Diem, arahnya ke sono, lagi ngeliat gitu. Pemandangan lah ya gitu. Pemandangan, tapi masalahnya kok ini kan mau malam. Kenapa mau malam? Terus juga ngeliat perawakannya itu cakep gitu, bilangnya ya udahlah, dihiraukan lagi. Terus apa lagi yang dilihat? Poci soalnya. Poci sih kalau. Lagi ngapain tuh? Kalau nggak salah agak di samping pohon. Udah gitu doang. Nggak ganggu dia? Enggak. Tapi jelas bentuknya? Apa samar-samar? Samar-samar sih. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Intinya kalau kita lagi jalan ke tempat-tempat daerah situ, yang nggak lihat, tapi bisa ngeliat. Iya sih, karena mungkin gini ya, kalau kayak di gunung-gunung itu dia lebih kuat aja sih kayaknya. Iya, jadi apapun yang aku juga, aku pasan cuma ngerasa doang, dia ada kehadiran atau apa nih, kenapa tiba-tiba melihat? Karena suka bingung di situ. Mungkin emang akunya lagi ngelamun atau apa, mungkin begitu awal-awal. Tapi ini beberapa kali naik selalu begitu. Apa karena aku emang yang nggak gimana ya, peka atau gimana, tapi ya udah. Dari pulang dari situ aku nggak pernah cerita, baru kan ceritanya kapan aku baru cerita gitu. Biar nggak terlalu takut ya teman-temannya. Gitu. Itu juga ceritanya aku juga milih, maksudnya yang nggak, kalau yang aku ceritain takut gimana atau akunya kamu kok gitu sih, aku milih juga. Kecuali sahabat-sahabat aku yang udah ngerti lah ya, ngerti kamu bisa begini peka gini. Itu udah. Ya udah, dari semenjak kita ngeliat tuh yang di Gunung Batu itu tuh, ngeliat pocing, ngeliat cewek, terus ngeliat soal-soal gitu, udah kita pulang. Terus udah pulang dari situ di kampus malah jadi peka. Gitu. Jadi, itu gara-gara itu tuh. Dari setiap ikut-ikut kayak itu jadi peka, maksudnya pengen nggak berani ngebuka gitu, tapi malah jadi refleks aja udah kayak gitu. Emang di kampus jadi suasananya jadi gimana tuh? Gimana ya? Jadi ada base campnya anak-anak tuh. Tadi anak-anak nggak cuma cerita-cerita, tapi tiba-tiba aku tuh pernah nginep di situ. Kan malaman ya, abis pagi nginep. Ada cewek satu jahil. Di kampus itu? Jadi di situ ada 2 base camp gitu, tempat kayak himpunan gitu. Itu dia di tempat yang paling pojok, tapi dia suka main-main ke sini. Isengnya itu kadang mainin kayak geling kaki. Sampai kayak gitu? Bisa sampai nyentuh kaki, terus tiba-tiba lewat. Terkadang di sini. Itu semua orang apa kamu doang nih yang ngerasain? Ada beberapa yang ngerasa katanya. Tapi
Kayak gimana tuh kayak kalau Yang itu? ngerasanya yang biasanya kalau yang cowok-cowok tuh angin kaki. Kalau aku ngeliatnya dia lewat gitu. Ntar udah lewat dia kalau kita baru tidur dia masuk iseng gitu katanya. Ini sih sosoknya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. gitu. Perempuan. Anak kecil. Enggak sih, kayak udah kayak banget dewasa lah, udah dewasa. Kalau yang anak kecil itu dia mainnya yang pas lagi. Jadi kan di tempat base camp anak nih himpunan di parkiran. Nah di sini kan tangga ke atas. Nanti kan kelas-kelas di sini, tapi tangganya di sini. Nah itu pas lagi naik kan itu ngeliat kayak ada anak kecil main tangga gitu. Terus juga lantai atas itu tertutup tembokan gitu ya. Tempat kelas juga. Itu kalau udah sepi itu serem. Nggak tahu, aku nggak ngelihat atau apa, tapi hawanya itu udah nggak enak. Kayak pengap gitu kali ya. Pengap. Terus juga rasanya. Terus juga setiap turun tangga ada kaca. Hah, ada kaca? Kaca. Jadi ini kan kelas, ini kan tangga nih. Ini pintu, ini kelas. Keluar ke kelas terus jalan lorong, terus keluar arah ke tangga buat turun, itu ada kaca. Itu emang sengaja ditaruh kaca di setiap. Emang ada kaca di situ. Tapi kadang aku juga mikir itu kenapa ditaruhnya kaca? Iya, kan buat kenapa? itu Gitu, ya. Karena itu bisa malah buat lorong-lorong Iya. kan, kayak gitu. Jalan keluar masuk kan itu kaca itu kan. Intinya sih kalau di kampus itu aku cuma ngeliat dua doang itu. Kalau nggak anak kecil yang Bamba itu, kesebutan Bamba lah, kayak gitu. Yang Jailo itu Bamba itu. Tapi pernah nanya nggak itu kaca maksudnya apa gitu? Kok nggak pernah ya? Sama senior gitu nggak pernah nanya? Enggak. Aku juga pas lagi kampus itu juga kaget ada kaca. Jadi tapi kalau buat cewek mah jalan-jalan ada kaca, ada kaca, udah kayak gitu. Tapi itulah. Tapi kan kayak nggak normal aja di bawah tangga ada kaca gitu kan? Jadi setiap tangga turun naik itu ada beberapa kaca. Jadi tangga naik di sini kaca, turun di bawah ada lagi kan kaca. Ada kaca. Nah, iya itu. Kenapa harus ada ditaruh di kaca? Terus juga apa namanya posisi tangga nih kan kalau dia ini kan ini lorong kelas nih. Ini arah tangga. Ini tangganya itu semua pakai kaca. Jadi yang aku bilang, jadi kita duduk di bawah parkiran, kita ngeliat tangga itu. Tangga ada ya bisa ada kaca gitu ya? Nggak tahu mungkin yang itu, tapi kalau kita ini bilang kok ada orang, tapi itu oh mungkin matiin lampu atau apa. Tapi anak-anak kalau udah di lantai atas kelasnya turun pada lari, pada takut. Itu udah. Ada yang begitu kadang takut buru takut gitu. Emang benar suasananya gak enak banget. Gak enak banget sih. Enak. Tapi nggak pernah ketemu sama yang bikin aura itu nggak enak di situ. Nggak pernah. Emang cuma dua itu doang. Udah kalau udah nggak enak, ini bukan. Cabut aja. Nggak berani. Cuma anak-anak kecil itu doang. Anak kecil itu kadang dia lari-lari, kadang kayak dengar suara ketawa-ketawanya gitu. Oh, dengar suara ketawanya. Kalau orang ada yang bukan aku aja kata ada juga yang dengar. Kayak gitu. Terus yang satpam di situ juga pernah digangguin kali ya? Biasa aja sih katanya sih, biasa aja di situ. Kayak gitu. Yang di sini sih itu yang cewek itu yang di dua tempat, kan jadi kan tempat himpunan gitu, dia di situ. Biasanya kalau teman-teman kamu tuh yang digangguin cewek itu diapain biasanya? Pernah nggak cerita? Kalau yang cewek kebanyakan nggak berani ya. Tapi nginep ke rumah siapa dah, nginep gitu di situ karena ada beberapa, ada yang nginep juga, tapi itu yang biasanya yang tunggu. Tapi kalau yang ini nggak mau. Enggak, maksudnya temen kamu yang cowok digangguin sama sosok si cewek ini pernah nggak? Kan ada cewek sama anak kecil. Ada, jadi bukan aku aja, jadi setiap di situ ada. Jadi setiap ada yang nginep, Iman kalau rame enggak ya. Tapi kalau 1, 2 atau 3 orang. Pernah cerita ke kamu juga? Ada cerita. Gimana tuh? Itu yang dia bilang, kan gue tidur, gue bunyi krek gitu, dia bangun, oh enggak, terus bangun, kan bunyi krek gitu, terus juga lagi tidur, kaki tuh garuk-garuk gitu. Ini bunyi krek nih pintu, suara pintu? Apa? Suara pintu. Oh, mau dibuka gitu, krek gitu? Bisa pintu.
Jadi itu pintunya tuh kalau nggak salah nggak dikunci dah, bunyinya kan jadi krek Iya, gitu. iya, krek gitu ya. Udah. Kayak gitu. Tapi pas dia bangun pintunya kebuka apa enggak? Nggak tahu deh kalau di situnya, taunya gitu doang. Taunya gitu ya. Tahu Terus dikelitikin itu. Iya, taunya juga ada pas udah malam banget. Itu sekarang cewek lagi sepi banget, dia baru nongolin, tapi kalau rame nggak nongolin. Iya lah, kalah energi kayaknya kalau rame. Iya. Karena kan dia nyerap energinya harus yang ini kan. Itu juga kalau dibilang sih kalau ibarat benar-benar mereka wujudin berarti energi dia lebih banyak. Iya, lebih gede kan. Lebih gede. Karena yang setahu aku nih ya, kalau makhluk kayak gitu kan dia bikin takut dulu, energinya diambil kan. Diambil. Penuh baru dia munculin gitu kan. Terus Tapi juga kalau gitu ada levelnya bang. Oh, ada levelnya juga. Ada levelnya. Jadi ada yang dia udah berapa lama atau bekas ya, bekas dipakai buat yang hal yang buruk lah. Itu dia bisa ngunjutin. Soalnya tuh dia negatifnya itu udah tinggi. Nah itu bisa ngunjutin. Apa mungkin karena dia udah sering berinteraksi sama manusia yang dipakai itu. Jadi dia lebih gampang biasanya munculin dipakai gitu. kalau yang negatif itu ya kan nih nggak tahu nih bahkan kayak ban poci ya. Ada warnanya hitam. Itu udah dipakai bang. Iya, dipakai buat nyantet gitu apa gimana? Iya kan. Nah itu bakal negatif tingginya itu udah tinggi. Jadi dia mau ngejutin atau apa dia bisa. Iya, tanpa harus nyerap kan? Enggak. Iya. Mungkin kalau menurut aku nih ya, yang sepengalaman kayak yang hitam itu biasanya dia udah karena berinteraksi sama dukun apa gimana. Udah ada sering dipakai. Jadi dia lebih itu juga kayak gitu keluarin. kalau semakin kayak gitu makanannya dia makin besar. Kenapa suka dibuang di kayak rumah kosong dibuang aja ke situ. Soalnya udah nggak sanggup. Iya sih, benar-benar. Logikanya gitu, emang nggak sanggup. Ngasih persembahannya nggak sanggup ya, karena dia terlalu tinggi mintanya. Gitu. Tapi kalau yang biasanya cuma isengin kayak gangguin kaki atau gangguin kita, itu juga pakai tenaga masalahnya. Kayak gitu. Iya benar. Total langsung lemas gitu ya. Maksudnya, lu nggak bisa nongolin lagi gitu. Kecuali kitanya nerima. Ada juga kita nerima nih. Nerima gimana maksudnya? Ibaratnya kan kayak kitanya udah kenal dia, udah nerima dia, udah ada. Kita tuh bisa ngeliat dia. Jadi ibarat kita nggak ngelihat, tapi karena dia keseringan dekat sama kita, energi kita udah kecampur sama dia, kita bisa ngeliat dia. Dan itu harus nerima dulu. Baru bisa ngeliat bisa gitu lihat, ya. kayak gitu. Tapi dia doang yang bisa lihat, yang lain enggak. Kayak gitu. Kayaknya udah itu aja sih bang ceritanya yang aku tahu tentang kampus, terus pengalaman yang di gunung-gunung udah itu aja sih. Nah, ada lagi nggak yang mau diceritain? Ada sih, itu di rumah sendiri. Wah, boleh tuh. Coba ceritain deh.